Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the
Triple C, apa kabarnya kabar? semuanya? Ya, Luar biasa Ya. baik. puji Tuhan ya. Bersama lagi dengan kita di sini ada Ria, Regina. Iya. Ya, puji Tuhan kita masih rindu bersama-sama dengan teman-teman Triple C untuk saling cerita, saling share dengan bintang Saling tamu berbagi. yang berbeda-beda supaya kita saling memberkati juga kan. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu nih luar biasa, kita Coba mengundang. dikasih dulu nih. Ini susah banget kayaknya dapat waktunya jadwalnya loh. dia ya. Sibuk Soalnya- banget, padat Iya. merayap. Padat merayap udah kayak jalanan Jakarta ya. Iya. Sekarang kayaknya udah nggak merasakan padat merayap di Jakarta ya. itulah. Ya, siapa Udah sih beda dia ya. tuh? Iya. Coba dikasih bocoran dulu Ah, dikit-dikit. Kita mengundang orang ini, jadi dia masih muda, tetapi sungguh luar biasa, bisnisnya diberkati, terus Cinta Tuhan cinta juga ya. Tuhan, karena Luar dia biasa. juga melayani Tuhan dan Melayani seorang Tuhan. worshiper juga. Wah. Nah, kali ini kayaknya kita nggak usah berlama-lama. Tapi jangan lupa dong jargonnya Triple C apa? Triple C, Triple C where when Christ is in. Yeay, oke. Kita mau undang teman kita panggil teman aja ya, Iya. walaupun kita udah merasa tua ya kali ya. Biar masih merasa Berjiwa muda ya. terus gitu. Iya. Kita sambut dengan penuh sukacita dan tepuk Ya, tangan tepuk yang tangannya gemuruh. dong teman-teman Tepuk yang tangan di yang gemuruh. studio nih. Iya. Ya. Hana Tania. Ada yang Bawa- pesan ayam penyet Ria nggak? Nah, ini Udah mau dia 30 loh. tamu kita. Wow, welcome Hana. Dia orangnya nih benar-benar aktif banget ya. Iya, masih aktif Saking- ya Bun. Walaupun udah Kecil punya aktif ya, Bun. 2 anak tapi aktif banget. Iya, luar biasa nih, kita susah banget cari dapat schedule-nya ibu satu ini. Jangan gitu. Iya, Masalahnya padat. sibuk banget ini nih ya. Iya, tapi Makanya thank you banget loh udah nyempatin. Thank you. Iya, waktunya buat puji Tuhan dia. Jadi Hana ini adalah owner dari Ayam Ria, ini benar ya? Ayam penyet Ria. Ayam penyet. Ayam penyet Penyet Ria. Ria, Iya. betul. Kayaknya kita Penyet apa sering penyet? sih ke situ ya. Ketemu deh. Soalnya rumah daerah situ sering banget daerah situ Iya, kayaknya. betul. Iya. Tapi benar-benar tempat makannya enak banget, makanan-makanannya Thank you. otentik Suka banget sih Indonesia. sambelnya. Thank Iya, you. jadi kita tuh walaupun udah tinggal di sini, tapi kita masih tetap bisa merasakan, Merasakan makanan makanan khas Indonesia. Dan benar-benar otentik loh, bukan bohongan. Iya, iya. Sambal terasinya gitu ya. Iya, nggak pedes, ya, benar-benar. terlalu bule ya kali ini Iya. benar otentik. Nah, ini bisnisnya itu dirintis tahun berapa kira-kira nih Han? Jadi sebenarnya ayam penyet Ria itu usaha papa mama. Jadi waktu tahun 98 mereka mulai ayam penyet Ria. Kita kan aslinya orang Surabaya ya. Jadi Arek Surabaya. Arek Surabaya, betul. Kita tuh aku lahir 93. Jadi pas aku umur 5 tahun kerusuhan ya di Surabaya waktu itu kan tahun 98 papa mama tuh pindah ke Batam karena papa lebih ada dapat kerjaan dulu bikin gipsum freelance untuk bangunan-bangunan gitu. Terus mama bingung mau ngapain kalau papa kerja. Akhirnya mama tuh mikir ya udahlah kalau tinggalnya di ruko, di depan itu dibikin warung kecil. Udah jualan ayam aja deh gitu. Karena hidup tuh susah banget, untuk makan aja tuh nggak bisa. Jadi itu berawal dari Jadi warung berawal sebetulnya dari ya. warung depan rumah gitu yang emperan. Kita ngomongnya emperan kan. Mhm. Jadi ya udah untuk supaya anak-anaknya mama bisa makan, Heeh. ya udah mama sekalian tuh jualan gitu loh. Intinya tuh oke. idenya dari awalnya tuh seperti itu aja gitu. Um, 98 di Kota Batam. jadi Tahun 98 ya. Iya, Iya, udah 20 berapa tahun ya artinya? 25 tahun lebih ya. Gitu. dia Iya. 20 berapa? Iya. 29. Coba dihitung Iya, dulu. 29 tahun betul. Aduh, aku matematikanya 28 kurang tahun, bagus ya. kayaknya. 28 Iya, tahun ya. oke. Wow. Nah, itu pas cabang pertamanya di mana Tuhan? Jadi cabang pertamanya, pusat yang pertama kan di Kota Batam. Habis gitu makin orang Batam makin kenal. Kan dari dulu nggak ada Instagram, nggak ada sosial media Iya. gitu ya. Jadi orang taunya kan dari mulut ke mulut. Terus makin rame jadi di ruko sebelah ruko tinggalnya kita gitu. Jadi ada ruko lagi kita bikin di situ. Terus ada yang orang datengin mama mau beli franchise dari Singapura, orang Indonesia yang tinggalnya di Singapura. Bu mau buka dong di Singapura. Akhirnya kan mama tuh kan mama papa bukan basic yang sekolah tinggi, SMA juga nggak lulus.
seorang pas bilang franchise tuh apa gitu ya, nggak ngerti. Ya udahlah gitu, kita jual, terus mama set upin restorannya di Singapura. Nah ternyata tuh booming banget di tahun 2001 apa 2002 kayaknya waktu itu. Jadi cabang pertama kita tuh malah pertama di Singapura, makanya banyak orang Indonesia yang ke Singapura suka tahu ayam penyet Ria dari situ. Oh, 2000 itu gue masih SMA kali ya. Kalau aku masih SD ya. Ketahuan ya. Jauh, aduh jadi ketahuan banget, jauh banget ya. Jauh banget Iya, loh. iya, apa namanya? Jadi waktu itu langsung pas cabang pertama langsung Langsung ke internasional Singapura, ya. bener. Luar biasa. Luar biasa. Dibukain sama Tuhan jalan gitu. Hmm. Padahal Yang dari emperan cuman depan rumah, Depan depan rumah. ruko ya. Langsung Iya. Langsung ke franchise Singapura loh. Iya, iya. Wow. Terus apa namanya? Jadi papa mamanya tuh dari dulu rintis, setelah itu papa mama kalau nggak salah nih papa mama kan gembala ya. betul. Gembala di Batam, Betul. Batam setelah Jadi kalau papa mama awalnya kan pas pindah Batam 98, mereka tuh selalu emang punya hati untuk melayani Tuhan. Nah, jadi zaman dulu ada satu gereja yang denominasi yang cukup gede gitu, mama yang bawa dari Surabaya, mama yang bantu untuk bawa ke Batam. Awalnya dari situ. Terus Merintis ya. merintis benar. Setelah kayaknya 10 tahun gak lama ada satunya lagi gitu, mama kayaknya dipanggil untuk bawa satu lagi gitu, gereja yang lain untuk mama rintis di kota Batam. Jadi mama tuh sebenarnya mama dan papa tuh suka merintis yang baru. Jadi fun fact-nya adalah setiap kali kita buka restoran kayak papa mama ya di Singapura atau di Malaysia, di Brunei, mereka selalu merintis satu gereja atau satu komunitas. Jadi kemanapun ada ayam penyet Ria, papa tuh udah sama mama sambil selalu Merintis pelayanan juga ya. Wow, luar ngebantu biasa ya. gereja ini untuk di kick off lah kasarannya, untuk gedungnya disewain, alat musiknya dibeliin, semuanya disiapin. ini Luar bisa biasa, berjalan biasa. beriringan antara pelayanan dan bisnis. usaha ya, Betul. bisnis. Luar biasa ya. Betul. Nah, kalau Hana sendiri involve ke Ya. bisnis ini tuh tahun berapa? Dulu aku kan datang ke Melbourne 2012. Waktu Hmm. umurnya masih 19, belum 19 tahun, 18, mau ke 19 tahun. 2012, terus mama itu selalu pengen punya restoran. Karena kan kita memang ayam penyet Ria tuh terkenalnya di luar-luar ya, bukan yang kayak di Jakarta, di mana-mana, bukan di kota besar gitu. Terus mama bilang, mama tuh pengen punya restoran di Australia gitu. Terus akhirnya kenalan sama temen yang memang udah PR, jadinya joinan. Nah, aku waktu itu baru umur 19, jadi hari ayam penyet Ria pertama kita buka tuh aku baru ulang tahun ke 19. Jadi ayam penyet Ria pertama dibuka itu 1 Mei ulang tahun aku ke 19 tahun. Jadi di umur 19 tahun itu aku tuh bantuin mama ngurusin restoran, padahal Ini lagi kuliah, lagi kuliah. lagi Ini kuliah. Ini semester 2 artinya. Background aku tuh kuliahnya Arts in Media and Communication. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali sama Jauh ya. bisnis, manajemen ataupun restoran sama sekali. Restoran. Jadi cuma karena aduh kasihan sih mama nih ngotot pengen buka restoran nih. Jadi dulu malah awalnya tuh ngerutu. Kayak nggak mau punya restoran karena dari dulu tuh aku nggak mau punya restoran. berarti awalnya passionnya memang bukan di Bukan. bisnis Nggak restoran bisa ya. masak, awalnya tuh nggak bisa. Tapi Nggak sekarang ngerti udah jago. masaknya. Sekarang udah jago. Sudah Iya, terbukti. gitu, udah Udah belajar. buka di mana-mana Iya, gitu. Jadi awalnya gitu. Nah, ini pertanyaan kalau misalnya pas franchise gitu kan berarti kan resepnya dari mama. Betul. Nah, berarti kan Hana harus training orang segala macem. Nah, itu gimana apa namanya suka dukanya gitu loh. Jadi kan yang flashback lagi ya yang ke 2012, aku masih umur 19 tahun, aku kuliah, jadi kuliahnya juga susah gitu kan. Aku kuliah terus udah gitu harus bantuin mama di restoran karena restorannya rame banget. Jadi aku bangun jam 7 pagi, masak, bantuin mama masak, terus aku kuliah jam 1 sampai jam 4 pagi sore. Aku balik lagi ke restoran sampai jam 11 malam, aku pulang, mandi, langsung belajar sampai jam 3 pagi. Itu kehidupan aku selama 2 tahun pertama. Wow, luar Jadi biasa. sampai lulus kuliah. Nah, makanya kenapa awalnya tuh aku ngerutu, mama ini kok ngotot sih, aku kesini kan mau kuliah, aku bukan mau ngurusin restoran. Apalagi aku tuh gak kepengen punya restoran. Mama pulang nih ke Indonesia, restoran ditinggal dong, ya kan? Jadi awalnya suka dukanya adalah karena aku gak bisa masak, segala sesuatu yang dimasak itu aku takarin, termasuk airnya aku takarin. Karena aku tuh gak bisa masak, aku gak mau nanti orang kecewa, karena kok rasanya beda. Kok nanti Iya, betul. Ibu Rudi ada enak, tapi ntar kalau Ibu Rudi nggak ada nggak enak. Iya, emang betul ya. Jadi akhirnya tuh aku bener-bener tanpa background apapun, karena mama papa kan nggak bener-bener pernah ngajarin aku berbisnis. Karena kan aku masih umur 19 tahun nih. Jadi aku bener-bener
learning by doing gitu. Ya udahlah aku takarin ini, aku takarin. Jadi semua tuh aku resepin. Jadi waktu mama mau masak, bentar aku cemplung, sebelum dicemplungin aku takarin dulu semua aku takarin. Dia gregetan karena dia nggak pernah nakarin makanan kan. Kalau orang udah biasa, Kalau orang tua dulu kan langsung tidak, cuman feeling gitu loh, feeling aja. Ini kurang apa aja aku nggak ngerti gitu. Jadi awalnya dari situ aku susah banget bertahun-tahun untuk make sure makanan itu harus sama di semua cabang gitu. Makanya kita juga growingnya nggak secepat itu gitu kan. Bertahun-tahun tuh kita cuma punya restoran cuma satu aja di sini. Karena aku mau make sure ini tuh benar-benar harus proper dan enak dulu gitu. Jadi itu pas turning point-nya itu Iya. pas kapan? Pas tahun berapa gitu pas tuh? Setelah kayaknya kan 2013 restoran kita kebuka ya. 2013 aku 2012 datang sini. Setahun kemudian restorannya buka. 2018 itu malah setelah 5 tahun kita akhirnya punya cabang kedua di Noble Park yang kakak-kakak suka Yang kita suka dateng ya. Aku suka banget loh cendolnya. Oh iya freshly made every day. Iya, benar-benar. Kalau aku sukanya iga penyet. Oh gitu. Masing-masing punya favorit. Iya, Coba betul, yang di betul, situ betul, sukanya betul. apa nih? Sukanya apa? Ayam Ayam penget, ayam penget emang. Sukanya nih ya rawon pakai sambal ekstra telur, tak Wah, crushin kerupuk di dalamnya. Oh, bener-bener. Surabayaan banget. Surabaya banget itu ya, rawon Wong ya. Surabaya. Kalau Iya, bener-bener. kalau orang Surabaya kan kalau nggak pakai kerupuk kayaknya nggak Iya, sedap betul. makanannya. Ya sama juga sih, walaupun kita bukan orang Surabaya tetap Pokoknya aja harus ya. Udah ikutan ya. Kerupuk dan sambal. Ya, mungkin Ria ada pertanyaan buat Ya mungkin dari ini dulu kali ya pertanyaannya. Ada pertanyaan nggak? ada Ada yang mau ditanyain nggak nih? Musik dulu lah. Boleh. Coba. Nah ini Akang keyboardis dulu deh. Asik. Akang. oh pakai mic. Ini pindah sini. Mic yang di sini boleh? Nyala dong. Temanya setia dalam perkara kecil ya. Iya. Temanya apa hubungan kesetiaan dalam hal kecil ini dengan janji Tuhan yang lebih besar gitu, seperti dalam perumpamaan talenta gitu. Iya. Ada kendala nggak untuk setia dalam perkara kecil untuk menuju hal yang besar gitu? Oke. Setia dalam hal kecil. Tadi aku sempat sebutin kan restoran ini butuh 5 tahun ya untuk kita benar-benar setia cuma punya restoran tuh satu. Hal kecilnya adalah tiap hari tuh aku di sana, tiap hari tuh aku make sure makanannya pas. Terus pokoknya tuh sebelum aku pengen berimpian, oh aku pengen restorannya lebih gede dan lain-lain. Sebenarnya nggak ada mimpi pengen ekspansi terus ngurusin semua restoran Ria semua. Pada akhirnya aku jadi ekspansi itu nggak ada. Awalnya kan bantuin mama aja gitu karena kasihan mama. Cuma tuh ya udah aku jalanin aja gitu. Aku jalanin tiap hari, mau capek mau susah. Apalagi di Australia cari pekerja yang pintar juga susah ya. Part timer, jadi anytime mau nggak kerja juga urusannya mereka. Ya kita nggak bisa paksa. Jadi aku tuh kayak ya pokoknya tak jalanin terus. Aku ngelakuin yang terbaik aja gitu yang aku bisa. Dengan segala sesuatu yang Tuhan ajarin yang Tuhan tuh kasih ke aku gitu. Misalkan aku nggak terlalu bisa masak nih, tapi kayaknya ya udah aku takarin semua. Tapi aku bisa marketing. Aku kan emang sekolahnya marketing. Jadi aku juga fokus di marketingnya, engaging sama dari zaman dulu ya di Instagram dan lain-lain kita udah aktif dan lain-lain. Pokoknya tuh apa aja yang bisa aku kerjain aku tuh kerjain aja. Terusan sampai akhirnya Tuhan tuh sebenarnya buka jalan. Aku nggak pernah kepikiran pengen expand restorannya, tapi Tuhan yang buka jalan. Jadi waktu akhirnya Noble Park di kita buka 2018 itu, idenya tercetus cuma karena malam itu aku punya pegawai. Jadi semua pegawai aku tuh kan anak-anak kuliahan ya, rata-rata di sini anak masih 18, 20, 21. Aku ngeliat anak ini tuh pinter banget. Integritasnya tinggi, pintar kerja, nggak males, jarang komplain. Terus kayak dikasih aja kayak God put it in my heart gitu untuk nanya, kamu mau nggak buka restoran sama aku gitu. Awalnya tuh kayak gitu doang. Jadi nggak ada impian aku tuh pengen oh ini bakalan jadi gede dan segala macam. Enggak, aku ngerjain semua. Ya udah aku kerjain aja tiap hari. Tapi along the way, I feel like when I'm ready, Tuhan itu kasih that seed on my heart gitu. Untuk ngasih aku jalan nih Hana, aku mau bukain jalan buat kamu. Iya. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Biasa. Jadi nggak dilihat dari
nggak dilihat juga dari dari tiba-tiba bisnisnya udah berhasil gitu kan. Tetapi mulai dari hal yang kecil kayak misalnya Tuhan juga mempercayakan Hana Iya. punya karyawan yang integritas, Betul. yang loyal, yang Betul. yang punya talent juga di situ. Ada juga Betul. kan yang ya integritas tapi dia nggak punya talent di situ Betul, kan. betul. Ya jadi benar-benar segala sesuatu tuh Tuhan kirim anak-anak. step by step ya. Betul. Aku lihat sih dari misalkan waktu Hana masih 19 tahun Iya. kuliah terus harus belajar jam 3 pagi ya, itu perkara kecil juga yang tiba-tiba harus menjalanin bisnis juga Betul. kan. Itu luar biasa. Kang Keyboard apakah sudah menjawab pertanyaannya? Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Hebat banget. Ini entrepreneur muda yang saya percaya teman-teman yang ada di manapun pasti diberkati dengan kesaksiannya Hana ini ya. Karena secara masih belasan tahun waktu itu loh. Iya. 19 Kita nggak- tahun loh. Kita nggak berbicara sekarang ya, Iya, tapi iya. kita lihat ke belakang, wah luar 19 biasa. tahun Gimana yang lalu. Tahun. Betul. Mama tinggal Iya, kerja jadi ngurusin sendiri. penggajian, nggak Iya. ngerti rulesnya di Australia, bisnisnya sama bisnisnya, mesen barang, iya betul. umur 19 tahun gitu kan, masih kuliah, Nah, kalau masih dulu tuh- sibuk PR. Kalau dulu yang pesan barang tuh bukan head chef atau Enggak, jadi memang ya aku sendiri. semua. Wah, kerjain sendiri benar. semua. Luar Ya. biasa ya. Yang ngurusin operasional tuh memang aku. Memanage Tapi sendiri ya. Mama itu kan partneran sama sekarang bisnis partnerku yang sekarang ini adalah dia tuh backgroundnya tuh cuma finance. Jadi dia cuma ngurusin hitung duit, ngambil Iya, duit, ngedrop ke bank. Tapi Iya. operational as a whole-nya itu fully di aku gitu. Wah. Jadi ya benar-benar belajar dari Iya. One man show. Iya. Jadi bener one man show, bener banget. Nih Ya, ya. aku yang masak, aku yang Luar tutup biasa restorannya, sih. aku yang mikirin marketingnya semuanya. Iya. Gitu. Terus total ekspansi, setelah ekspansi Iya. berapa cabang sekarang total? Nah, puji In Tuhan total. sekarang kan 2024 ya, artinya udah jalan 10 tahun lebih nih restorannya kita. Di Australia sendiri udah ada 8. Jadi ada 3 di Melbourne, 3 di Sydney. Sydney baru buka cabang recently. Terus Brisbane juga baru buka tahun ini, itu yang ke-7. Satu lagi Perth, itu tahun lalu. Wow. Luar Kayaknya bentar lagi di biasa. Adelaide nih. Nah, jangan spill dong. Jangan spill ya. Aduh sorry nih. Aduh, udah Spill di-spill. deh. Ya, Udah di-spill. apa ibu terpanggil untuk membuka bisnis? Oh. Mari kita doakan. Masih didoakan Iya. lah gitu. Iya. Kalau dapat tempat yang bagus, emang next Iya. stepnya kita adalah kita Melebarkan membuka sayap Iya. terus ya. Betul. Luar Betul. biasa lah. Ada pertanyaan dari Ria sebelum aku Iya. beralih ke pertanyaan Oke, terakhir. aku mau tanya nih Han, Mm-mm. dalam setiap usaha kan pastinya kan perlu doa lah ya, yang pastinya ya. Iya. Kalau kita pakai kekuatan sendiri sih, apa ya? Ya bisa aja sih, kepintaran dengan kekuatan kita bisa lah. Tapi di sini aku mau tanya, apa peran doa dan keyakinan dalam mempertahankan kesetiaan saat menghadapi tantangan dalam usaha? Pastinya ada tantangan dong. Pasti. Dalam berbisnis kan pasti ada, aduh ini gimana nih? Iya. Aduh kayaknya ada juga saat-saatnya tuh kayak drop gitu kan, kayak aduh gimana nih? Nah ini gimana Tuhan? Oke, doa yang pasti tuh kayak kasih aku ketenangan gitu kan. Damai sejahtera itu nggak bisa aku cari dari sekolah. Kita mau belajar bisnis ya, mau banyak di YouTube juga banyak kok. Di Instagram juga orang ngajarin gimana bisnis step 1, 2, 3 gitu. Tapi pada akhirnya menurut aku waktu kita doa, Tuhan tuh kasih ketenangan, Tuhan tuh kasih hikmat. Makanya kan Paulus tuh sempat ada bilang, that the spirit of wisdom tuh comes upon you gitu. Karena hikmat dari roh itu yang turun buat kita, bukan hikmat dunia. Dan aku percaya banget, buat aku nggak cuma doa, tapi kan tadi kakak bilang tentang keyakinan. Betul. Yang aku yakinin adalah waktu kita bener-bener kita tuh seek the truth gitu. Kita mencari kebenaran firman Tuhan. Yes. Di Alkitab nggak ditunjukin gimana cara ngeresepin ayam ya. Di Alkitab nggak ditunjukin gimana cara menggaji atau Betul. menurunkan kos makanan Supaya makanan atau enak. operasional lebih murah gitu, nggak dikasih tahu. Tapi dari semakin kita mengerti kebenaran firman Tuhan, Roma 12 aja kan bilang be changed by the renewal of your mind gitu. Berubahlah Pembaruan budi. akal budimu gitu. Karena dari situ tuh kamu menemukan the will of God gitu. Yep. And I feel like semakin kita tuh mengikuti apa yang Tuhan ajarin, semakin kita ngerti firman Tuhan, Yes. apapun decision yang kita kerjain aja itu bener-bener emang hikmat dari Tuhan aja gitu. Jadi Wow. buat aku doa memberikan aku kekuatan ketenangan, tapi juga
hikmat dari Tuhan dan semua decision making yang gede yang aku kerjain semua tuh datangnya dari waktu I take my time to sit down and then just spend time with God. Jadi Wow. ada kesaksian dikit nih ya, aku Iya, iya. 2021 pernah kena court case sama council. Jadi City of Dandenong Council. Kita dapat buku setebel ini dari prosecutornya City of Dandenong Council. Hal apa nih? Pengen tahu kan? Hal apa nih pengen tahu Kita kan lagi ini? ekspansi restoran nih, restorannya udah makin banyak. Aku ngide, gimana kalau kita punya central kitchen supaya aku nggak perlu tiap hari ke restoran A, aku harus terbang dulu, aku terbang sebulan sekali ninggalin anak-anak, aku harus ke Sydney. Terus aku pengen terbang terus, jadi aku tuh sibuk banget gitu. Aku nggak mau kayak gitu karena buat aku my time for my family is very important gitu. Jadi ya udah aku set up central kitchen. Jadi kita bikin central kitchen di dekat Noble Park juga. Jadi ini cuma dapur aja. Ini pertama kali ya kita punya dapur ya. Dan dapur itu a whole different level dari restoran, punya standar. Jadi council punya standar itu juga tinggi. Karena kita levelnya namanya manufacture. Gitu. Yang dimana kita tuh bisa jual ke Costco, ke Coles, gitu bisa. Nah, waktu itu tuh kita udah rushing banget karena ada restoran kita yang berikutnya Preston tuh mau buka. Sedangkan untuk dapat izinnya tuh lama banget, padahal kita udah punya tokonya, udah semua ready to go. Tapi izin yang nggak dapat. Terus akhirnya kita kayak, yaudah nggak apa-apa kita masak di sini lah ya, untuk sekali aja. Soalnya Preston tuh mau buka, nggak kekejar kalau nggak masak di sini semua. Ternyata nggak boleh. Ternyata emang nggak boleh, dan kanselnya tuh pas lagi lewat dong. Kanselnya lewat, gedor-gedor terus dia lihat kita semua lagi banyak barang, ada tepung, ada gula dan semuanya. Datanglah beberapa bulan kemudian, jadi bukan saat itu kita kena denda tuh. Kita pikir kita di waive kan kanselnya baik. Datang segini tebelnya bukunya ke rumahku, ke director yang lain, dan ke company. Kita dapat charges tuh ada 30 charges, individual charges gitu ya. Isinya tuh kayak restorannya belum ada sabun cuci tangannya $20,000, belum ada paper towel $20,000. Iya, kalau di sini tuh benar-benar diperhatiin air kayak panasnya gitu. belum nggak hitting 85 derajat $20,000. Jadi 30. Temperaturnya Terus ada yang lebih mahal lagi, misalkan yang aku belum dapat izin kan aku masak di situ $50,000 kayak gitu. Jadi satu orang kan kita 3 director, the whole company kan restoran ini owned by just one company ya. 3 director ini salah saya termasuk aku. Setiap orang tuh dapat charges $2 million. Jadi $2 million. luar Dan biasa. company-nya sendiri, ya kan, company-nya kita sendiri itu dapat charges $5 million karena itu company lebih Lebih gede teratanya ya, lebih tinggi kan, skalanya bukan lebih. individual. Jadi berapa tuh? $11 million. Terus yang kayak semua udah kayak Tuhan Yesus kita mau jual apa bayar $11 juta bukan rupiah ya. Shock banget. Shock 11 juta banget dolar. dong ya. Sampai aku tuh mikir kalau aku jual rumah, mobil, semua sahamku dari semua toko, itu juga kayaknya aku Nggak tuh ketutup nggak ya. ketutup gitu, bayar $11 million. Dan aku ngerasa aku tuh bersalah banget sama bisnis partnerku lain karena kan aku yang ngajakin mereka partnership gitu, bukannya mereka. Jadi yang kayak Noble Park gitu kan anak muda yang cuma nyuci piring yang emang integritasnya tinggi, dan aku ngajakin dia buka restoran dan jadi salah satu direktur di headquarternya kita. Kok gara-gara kesalahan aku dia tuh juga kena gitu. Jadi aku ngerasa tuh beban banget gitu. Terus sampai akhirnya tuh kita hire lawyer. Awalnya datang-datang ke lawyer tuh, harga lawyernya aja tuh $50,000. Terus kita kayak, Tuhan tolong ini gimana, aku bayar fine-nya doang, lawyernya doang $50,000. Akhirnya nemu lawyer yang kayak mau di bundle up. Jadi sampai case-nya selesai, kita bayar cuma $20,000 misalkan sekian, ya udahlah kita spend money. Sampai semua, ternyata satu lawyer aja nggak cukup. Karena nanti kalau aku act on behalf of 1, 2, 3 dan company, aku against each other gitu kan, conflict of interest bahasa kerennya buat mereka. Jadi nggak boleh, kita semua harus hire individual lawyer lagi. Jadi ada 4 lawyer untuk this case selama 9 bulan panjangnya. Apa yang aku lakukan? Aku tuh cuma 9 bulan lo bayarnya banyak banget bener, itu. Jadi 9 bulan kita bundle up. Aku tuh cuma berdoa banget, dan aku selama 9 bulan dalam kesesakan kayak gini ya, memang kesalahan kita ya, tapi aku tuh ngerasa emang bedanya adalah aku tuh dapat ketenangan dari Tuhan dan dapat hikmat dari Tuhan. Itu Jadi dia. dari 11 million charges itu ada salah satu partnerku dulu yang dia belum benar-benar kenal Tuhan ya, itu sampai udah mikir dia pengen legally cerai aja sama suaminya supaya hartanya dia nggak kemakan sampai gitu. begitunya ya. Begitu, karena kan Begitunya ini ya, oh my God. kita ngomong big money banget ya. Iya. Jadi supaya dia kalau kena denda, dia bisa declare dia emang nggak punya duit gitu, dan semua hartanya dia bisa limpahkan ke suaminya. Tapi aku nggak pernah sedikit pun mikir aku pengen cerain suamiku gitu, legally cuma karena masalah ini gitu, ya kan? Jadi biarpun itu cuma kayak skema doang ya gitu. Cuma aku ngerasa
Dari 9 bulan bisnis tuh- jadi persoalan rumah tangga ya. Benar. Jadi selama 9 bulan tuh Tuhan kasih ketenangan dan hikmat sampai akhirnya tuh kita cuma bisa doa doang. Doa. Berdoa dan emang kita tuh tahu kita salah dan kita benerin. Akhirnya eventually kita dapat council approval juga untuk operate pada akhirnya gitu setelah 1-2 bulan fill in all the things yang mereka minta. Dan pada akhirnya tuh di hari H kita ke court ya kan, ke court sama ada hakimnya ya gitu yang kayak bener-bener kayak di film-filmnya itu. Benar-benar record Nah, jadi ini tuh kita bukan ke civil court, kita ke criminal court karena kita under jatuhnya criminal kriminal charges. ya. Termasuk Jadi kita tuh kriminal. termasuk kriminal untuk makanan itu tuh food act criminal. Jadi terakhir setelah 2 jam lamanya kita di dalam ruangan itu, Nah, Jadi- kalau jadinya- sorry motong. Kalau racun di makanan tuh masuknya ke kriminal juga. Kriminal. lebih food act, food Iya, semua food kayak act itu misalnya criminal. allergic Betul. or something ya. Betul, Oke. itu tuh kriminal. Hmm. Jadi bukan civil. Civil itu kan antara personal sama personal. Kita ribut nih. Hmm. Ini enggak gitu. Ini kriminal. Masuk ke kriminal Food ya. act kriminal. Nah, Iya, iya. jadi aku waktu udah kita pokoknya berserah, kita sampai udah ngelon duit di bank $150,000 karena kita katanya lawyer kita tuh kalau $11 million kita bisa berusaha, pokoknya kalian kira-kira bayar 100,000 lah fine-nya. Fine-nya 100,000, lawyer-lawyernya kan anggap 30,000 gitu loh. Jadi kita ngelon $150,000 dari bank. Duitnya udah ready nih hari H. Terus hakimnya kan kita nggak pernah tahu hakimnya tuh siapa hari itu ya. Kita pokoknya berdoa doang. Terus habis itu hakimnya cuma bilang gini, kalian 3 orang ini, I'm very amazed, dia bilang gitu. You guys are 3 young people yang juga contribute to Australian society, katanya gitu. You're very ambitious but be careful, katanya gitu. Tapi karena kalian nggak pernah melakukan kesalahan, so all 3 of you, I'm gonna fine you $500. Dari 150.000. Dan company-nya Luar biasa. dari Aduh, 5 million jadi terharu loh. $5,000. Itu bisnis partner aku yang Oh finance my god, langsung amazed banget. ditransfer hari itu. Wow. Anyway, Itu- bisnis patternnya anak Tuhan juga nggak? Iya, jadi 2 aku dan 1 lagi kita memang benar-benar pelayanan dan kita percaya Tuhan banget. Yang 1 lagi Wah, tuh luar masih muda. biasa. Tapi dari hal ini dia tuh benar-benar percaya bahwa pertolongan Tuhan tuh nyata. Yes. Dari semenjak hal itu dia tuh benar-benar sekarang jadi devoted Christian. Oh, Wow, luar ya, biasa ya. amazing ya. Ini Amazing kesaksiannya banget aku sih. Aduh, Kacang-kacang. ini memang Kacang-kacang. yang satu ini memang selalu Melankolis ya, Kak, ya. melankolis banget. Gue Iya. kayak lihat pintu kebuka aja nangis ya. Mudah banget. Dia untuk motong bawang lihat pohon aja nangis. nangis. lihat pohon aja nangis. Ya, Wah, dahsyat Ya, banget ya. sih, luar biasa luar banget. biasa ya. Menjawab pertanyaan kakak yang tadi, Iya, doa dan itu ya. Jadi- Ya itulah doa Jadi ya. itu pentingnya doa ya. Iya. Even pun kita dalam mungkin Doa dan kesetiaan juga Iya, sih Hana betul. sebagai ini di bicara pelayanannya. sedikit tentang doa ya kawan-kawan teman-teman. Jadi kalau doa tuh luar biasa saat mungkin dalam bisnis juga sehari-hari kita ada saatnya kita kayak gampang marah atau apa. Iya. Kadang-kadang kita cuma bisa duduk, Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku nggak nyakitin orang, Betul. supaya aku bisa membahagiakan orang. Kadang-kadang kita capek, Iya. kita gampang banget emosi. marah Kadang-kadang ya. kadang-kadang barang nggak salah kita Iya. emosi kan. Aduh, Bisa ditendang ya. Aduh, lempar sih nggak ditendang gitu. Jadi kayak gitu luar biasa. Jadi Tuhan tuh selalu hadir di dalam setiap kehidupan Setiap kita apapun Yang kita hadapi. kondisinya. Iya. Kayak ini aku bilang saya ini masalah besar banget sih, luar biasa. Besar ya banget, kan? apalagi di Australia Tuhan, gitu Iya, loh ya. benar. Nggak Aduh, bisa main-main ya kalau nggak bisa Luar main-main biasa di nih. sini sih. Kita aja kena fine lampu merah aja udah aduh kenapa fine sih? Apalagi Nggak usah ini lampu gitu merah, ya. parkir aja cuman ya nggak Ah. sampai 100 aja udah. Aduh, Sayang. iya. Lain lagi nih. Nah, setelah kita dengar nih cerita dari Hana, ada nggak momen terendah yang pernah Hana alami dalam hidup selama panjang dari tahun sejak 2013 ya. ya Mm-mm. itu ada Yang pasti Cerita. salah satunya kan itu ya waktu 2021 kita mau buka Central Kitchen ternyata kena problem. Dan yang satunya lagi adalah waktu COVID 2021. Jadi Melbourne itu kan Lockdown kota, ya. lockdown. Kota di dunia yang lockdownnya terlama. Selama 8 bulan setengah. Itu tuh cuma Melbourne. Itu nomor 1 di dunia. Jadi waktu kita tinggal di Melbourne tuh selama 8,5 bulan restoran nggak boleh buka untuk dine in, cuma boleh buka untuk take away. Nah, jadi semua orang Indonesia kan pekerja kita orang Indonesia yang student. Semua disuruh pulang sama prime ministernya karena kita kata prime ministernya waktu itu kita nggak bisa biayain kamu. Jadi just go back to your country and let your country to help you gitu because we can't help you. Jadi semua pada pulang nggak ada pekerja. Momen terendah adalah
bener-bener di restoran tuh nggak ada satupun yang kerja. Aku harus masih ngurusin anakku, masih kecil-kecil 2 waktu itu, dan aku harus kerja tiap hari cuma make sure, bukan ngomongin profit deh, yang penting kita bisa bayar bill ini toko, bisa bayar rent ya, itu aja gitu. Jadi wah susah banget tiap hari, bener-bener kayak udah kerja capek aja tuh mesti tetap harus kerja gitu. Cuma di dalam momen terendah aja tuh Tuhan selalu kasih kekuatan. Jadi aku tuh nggak pernah kayak ngerutu gitu loh, kayak duh kenapa sih gini tuh nggak pernah, karena aku tahu Tuhan tuh pasti kasih sukacita dalam keadaan kita tuh kayak gimana aja gitu. Jadi dan aku tuh belajar intention aku punya restoran adalah nomor 1 bukan cuma sekedar uang lah gitu. Kalau mau punya uang satu restoran aja juga udah cukup gitu sebenarnya mah. Cuma aku tuh bilang Tuhan dari dulu punya Ria ini. Untuk aku personally yang Australia, aku tuh pengen bisa bantu semua pegawai-pegawai aku gitu. Makanya kenapa Ria itu nggak boleh di-franchisein di Australia. Semua company own dan semua cabangnya di-run by my ex staff yang dulu pernah kerja jadi tukang cuci, jadi naik level jadi manajer, baru boleh buka Ria gitu. Jadi nggak ada satupun orang luar yang buka Ria. Semua itu company own, anak-anakku sendiri gitu yang ngurusin restoran ini sendiri gitu. Jadi Kayak gembala ya ceritanya. bener sekali. Jadi aku ngerasa buat apa misalkan aku jual franchise, memang franchise duitnya cepet gede gitu kan franchise fee gede. Tapi aku gak mau. Aku mau tujuannya adalah aku bisa ngelihat anak-anakku ini berkembang gitu. Mendidik dulu ya. Sampai mereka jago. Karena dulu umur 19 aja aku bisa semua, artinya kamu bisa dong gitu. Jadi artinya dari situ semuanya mereka masih umur 22 tahun. Jadi yang punya Nobopak itu buka restoran dia umur 22 tahun. Yang di Sydney umur 24 tahun. Masih kecil semua. Tapi aku bilang aku bisa. Jadi kalian pasti bisa. Wah luar biasa nih. Luar biasa Jadi nih. ya itu waktu aku momen terendah. Oh ini ada mau nanya lagi nih. Boleh. Berarti jiwa gembalanya sebenarnya ada dari papa ya. Iya. Bener juga ya. Setelah Diturunin. podcast ini kayaknya aku baru ngeh. Baru sadar. Wah. Satu hal lagi nih, kayaknya bakal dituntut deh Ria ini. Soalnya pakai nama dia soalnya. Aduh iya nih gimana nih? Gimana dong? Ria Victoria. Tunggu. Tahu nggak nama Ria tuh kepanjangan? iya. Ini dia itu nih. dari mana tuh Ria tuh? Rumah Idaman Allah. Pantesan aja. Ini tahu nih. Baru kali ini tahu ya. Luar biasa. Namanya aja udah Kristen Iya. banget. Udah ayam penyet Ria di ayam Victoria ya. Nah. Nama gua juga ya. Gimana dong? Jadi Ria itu mama mencetuskan nama Ria. Nama mama kan Ruth sebenarnya. Jadi Iya, nggak ada nama mama hubungannya sama Ruth Ria. ya. Cuma mama dapat nama Rumah Idaman Allah. Allah. Luar Baru biasa tahu ya, nih Dan. kita ya. Luar biasa Iya, sih iya. Mama dapat impresi ya. Iya betul. Luar biasa. Rumah idaman Allah. Jadi kita mau melanjutkan visi dari nama itu sendiri. Nah Hana kalau boleh tanya Mama Papa masih ada sampai sekarang? Mama masih ada, tapi Papa tuh nggak ada waktu COVID 2021. Jadi kan COVID hits 2019 ya, kalau di Melbourne ya baru masuk. Baru denger-denger di Cina ada COVID gitu. 2020-nya tuh Februari aku baru melahirkan anakku yang kedua. Jadi cucu Papa Mama yang paling terakhir. Jadi Papa Mama masih di Melbourne. Terus pulang lah mereka Maret itu ke Indonesia. Nah border langsung close nggak lama dari mereka pulang. Terus habis itu cuma video call selama 2020 itu kan COVID tuh. Kita kan udah lockdown dan segala macam ya. Jadi papa mama stay di rumah. Tapi pas 2021 vaksin baru mulai keluar. Yang baru kayak yang umur 60 tahun ke atas udah boleh register nih. Mereka baru mau register. Nah papa udah kena COVID di situ. Jadi 2021 awal. Nah papa punya existing condition juga. Diabetes, terus kayak gagal ginjal stadium 2. Tapi masih bisa diobatin waktu itu. Nah waktu papa kena langsung nomor 1 tuh kena ke ginjalnya papa. Jadi dalam 2 minggu papa tuh bener-bener dropnya banget sampai bener-bener gak ada. Nah di saat itu tuh momen dimana yang kalau seandainya pulang Indonesia harus karantina 5 hari, 1 minggu sendirian di hotel. Aku kayaknya gak bisa deh. Kalau harus sacrifice anak-anakku juga di sini untuk aku pulang ngevisit papa. Dan dokter udah bilang papa tuh udah gak ada harapan gitu. Jadi akhirnya aku stay di sini cuma Zoom doang. Tapi papa kan udah negatif, jadi boleh dikuburkan secara normal. Kan inget ya dulu kakak yang sempat kalau meninggalnya positif harus dikuburin secara prosedur COVID. Nah papa tuh pas puji Tuhan udah negatif, jadi meninggalnya memang sepsis. Jadi udah ngegrogotin tubuh-tubuh yang lain. Ya udah di situ tuh kita udah tahu papa nggak ada. Dan waktu itu deket ulang tahun aku kan ulang tahun 1 Mei tadi aku udah cerita ya. Kan Ria bukannya 1 Mei. Deket kalau Deket aku ulang tahun aku gitu. Kalau Kak Ria kalau aku sih 30 Mei, tapi waktu ini wedding anniversary aku tuh tanggal 2.
2 Mei. 2 1 Mei. bulan. Deketan sama punya Tria ya. Nah, papaku tuh kayak udah deket-deket mau nggak ada itu deket 1 Mei gitu. Jadi kayak 5-4 hari tuh udah nafasnya udah makin drop, udah kehilangan kesadaran sampai aku tuh bilang, Tuhan, nggak apa-apa Tuhan kalau emang papa harus dipanggil, tapi jangan ulang tahun aku. Itu aja nomor 1 gitu. Karena itu seumur hidup kayaknya aku bakal inget hari ulang tahun aku, jadi hari ulang aku kehilangan papa. Jadi hari kelahiran aku tuh hari kehilangan papa. Terus beneran dong meninggalnya sehari sebelum. Jadi good things-nya adalah artinya papa looking at me from above gitu aja. Iya. Aduh. Tolong. Ini menular ya. Menular ya. Jadi Tapi kayak kalau kayak kita lihat ini tuh kayaknya di tahun 2021 itu tuh kayaknya banyak banget gitu ya. Iya, Yang benar. kayaknya kayak masa ada sukar ada banget di ya. masa sukarnya tuh tahun 2001 buat Itu aku. masa Iya, terendah aku kalau menjawab pertanyaan kakak tadi juga. Hmm. Masa terendah aku di mana aku udah susah, harus kerja terus, udah gak ada yang kerja, terus papa Hmm. dipanggil Tuhan tuh kayaknya Punya anak masih Iya. kecil-kecil Iya, gitu iya. ya. kecil aku kayak ngerasa aku tuh meneglecting mereka gitu ke suamiku, kayaknya tuh aku nggak merasa jadi ibu yang baik gitu loh. Kalau nggak salah hari ini tepat ulang tahun papa ya. Betul. Hari ini ya. 3 Maret Tanggal nanti aku 3. ngajak. Wah, pas banget ya kok hari ini. Pas banget hari ini tuh papa Iya. ulang tahun gitu. Tapi aku percaya sih, kita semua percaya kalau papa mungkin ada di sini, papa Bangga proud banget sama sama Hana. Hana lah. Jadi bikin nangis deh. Iya, luar biasa, berhasil, entrepreneur muda, apa Benar. namanya, takut Tuhan ya. Iya. Ini udah satu paket Iya. ya. Kenapa hari matanya terus Jadi ya? kita juga mungkin ngerasa gini kak, kayak kan kita ngomongin tentang setia dalam hal kecil ya, gitu kan. Selama bertahun-tahun tuh aku dilatih untuk ya udah setia aja gitu ngejalanin Ria. Aku tuh kan nggak mau, aku kan media komunikasi, aku kan sukanya ngomong gitu. Tapi tuh Tuhan kasih jalan dimana aku mengembangkan Ria dikit sampai jadinya tuh sesuatu yang aku nikmatin ya gitu kan. Makanya aku lanjutin Rianya. Sampai satu titik dimana kita udah mulai berkembang dan lain-lain. Papa tuh nggak ada. Terus papa tuh meninggalkan semua Ria-Ria yang ada di Indonesia, di Singapura, di Malaysia. Itu kan semua urusannya sama papa. Jadi kayaknya tuh emang di saat yang bertepatan Tuhan tuh udah menyiapkan aku juga gitu. Jadi tau gak sih waktu Abraham ya kan sama Ishak tuh naik kan ke atas untuk sacrifice kan, mempersembahkan si anaknya. Karena at the same time juga tuh Tuhan udah kirim that ship siapin, gitu, udah Iya. siapin. Jadi aku ngerasa aku tuh di-build tuh barengan Yes. gitu. Di-build barengan waktu papa nggak ada, memang I'm right on the top where I'm supposed to be. Wah, Untuk aku emang take over sekarang tuh semua usaha, puji Tuhan semua usaha papa dan lain-lain tuh emang aku yang ngejalanin semuanya dari Australia ini gitu. wow. Ya. Jadi kalau kita lihat kesaksiannya, benar-benar Tuhan tuh udah nyiapin sebelum Iya. kita ada di sana. Betul, Tuh Tuhan udah ada di sana lebih dulu. that's right. Betul. Iya. Kayak Firman Tuhan juga bilang kan, apa yang tidak pernah kita pikirkan ya. Iya. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Ternyata kan Hana kan sebenarnya jauh banget gitu dari yang tadi Hana bilang buka restoran, dari segi Hana kuliahnya bukan jurusan itu, tapi Betul. komunikasi kan ya ada sangkut pautnya juga sih dikit-dikit ya, Bener. komunikasi Sekarang di restoran kerjaan ya. aku memang jadinya komunikasinya Kan ya. marketing kan berhubungan Marketing juga, berhubungan. cara ngelobi orang dan Betul. segala macamnya. Dan akhirnya baru taunya pas di situ kan, oh ternyata ada ininya Betul. juga. Iya. Luar Masih biasa. ada lagi yang kita mau ngomongin sama entrepreneur muda yang luar biasa yang sungguh sangat memberkati kita hari ini. Iya. Setelah segmen ini kita akan lanjut lagi di Triple C When Christ is Is. Ya, bersama lagi dengan kita di sini dan Masih Hana dengan di Hana ya di Triple C When Christ is it. Udah bisa ya ngikutin kita. Triple C Christ is in. Asik. Is in. Yeah. Haleluya. Nah kita jadi tadi kita diberkati sekali dengan kesaksian Hana. Kalau teman-teman udah ngikutin dari segmen pertama, di mana kesaksian yang luar biasa, dia merintis dan pertama-tama orang tua yang merintis dan kemudian dia dipercayakan menjadi director di
ayam Ria penyet. Ya. takut salah saya. Ayam penyet Ria. Iya, Iya. karena ada lagi ayam-ayam lain Ada yang ayam restoran yang lain. kan. Ada penyet. Takut salah. Ada Iya. ayam yang lain. Iya, oke. Luar biasa kita sampai tadi udah dari ketawa-ketawa sampai nangis-nangis bareng Ketawa gitu. lagi ya. Iya, sampai ketawa Emotional lagi. roller coaster kita ya. Dan di sini ada teman kita juga yang mau bertanya sama Ana hari ini. Ada pertanyaan apa Ya, nih? ada sih. Kan udah pasti Hana sebagai director ya. Pasti kan pernah punya kesaksian iman tentang kesetiaan. Nah, gimana sih cara menerapkan ke karyawan-karyawan yang ada? Menerapkan gimana sih melayani dengan kasih, dengan cinta, dan pastinya dibarengin dengan kesetiaan di dalam Tuhan gitu lah. Nanti kalau ada yang order less salt, less sugar, semuanya tanyakan macam-macamnya gimana tuh? Iya, kan dari berbagai menu yang ada ya. Benar-benar. Kalau buat aku personally, Ria itu kita tuh nggak cuma sekedar untuk aku atau untuk partnerku bisnisku doang, tapi kita tuh memang pengen mikirin staff-staff kita. Jadi emang hubungan kita sama staff itu deket banget. Karena aku dari dulu udah bilang sama mereka, suatu hari kalau mereka mau growing, mau besar, aku tuh pengen banget kalian-kalian yang emang ngejalanin Ria gitu, bukan orang lain yang aku gak kenal. Jadi first of all yang pasti mereka tuh ngeliat sendiri dari aku gitu. Gimana cara aku waktu aku di restoran sama mereka, waktu aku service sama customer, kita selalu kasih ekstra aja deh buat customer. Maksudnya customer butuh apa segala macam, mereka tuh learning by doing gitu. Ya learning by doing, ngeliat apa yang aku lakuin juga. Terus aku bilang, ayo coba gini yuk coba kamu yang service gitu. Coba aku pengen lihat. Terus aku kan orangnya suka bercanda ya. Jadi mereka tuh suka asik aja sama aku tuh, nggak ngerasa kayak aduh jangan datang terus kayak wah ini big bossnya nih. Enggak, nyantai aja. Aku selalu santai aja sama mereka. Bahkan most of the time aku selalu bilang sama mereka, main ke rumah kita ngobrol. Nah terus kita tuh bangun hubungan cukup dekat, especially untuk ini untuk entrepreneur yang lain ya. Hubungan kita sama, kan restoran ini gak akan pernah sukses dan besar kalau bukan karena orang-orang yang kerja sama kita, yang buka dari pagi sampai malam, yang ngurusin restoran, yang dimarahin, yang dikomplainin sama customer, kan dealingnya sama mereka. Jadi kita appreciate semua yang mereka kerjain. Kita selalu bilang udah kalian main ke rumah aja, makan di rumah sama kita. Jadi dan suamiku si Yudi itu orangnya tuh bener-bener so into God banget. Jadi emang dia tuh pengen anak-anaknya yang diri itu juga mengenal Tuhan, nggak cuma kerja untuk dapat duit, tapi mereka tuh punya purpose juga gitu loh di kehidupannya mereka gitu. Nah kita punya komsel di Ria, jadi ada yang namanya Ria lah. Berarti bener lah ini Suka Ria. Gembala, benar-benar punya hati gembala. Gembala banget nih, hati gembala. Ya benar, jadi kita ajakin mereka komsel gitu. Memang nggak semuanya kan Kristen ya, tapi kita ajakin yang dimulai dari yang mereka-mereka yang juga Kristen. Ada yang gerejanya di mana-mana lah pasti. Yeah. Cuma kalau misalnya kita di lantai 2 gitu di restoran, misalkan di lantai 2 yuk kita spend time, yuk kita di atas sambil makan terus kita sharing aja tentang kehidupan dan lain-lain. Sebagaimana banyak kita bisa membantu mereka dan lain-lain. Di situ tuh aku ngelihat mereka juga ngelihat bahwasannya tuh kita care sama mereka. Jadi pada akhirnya mereka juga waktu mereka kerja, mereka juga care sama customer yang mereka mesti dealing with. Biarpun customer di sini banyak maunya, ada yang gluten free, allergen lah dan lain-lain, atau harus ini dan harus itu, harus servisnya seperti ini dan itu. Pengunjungnya. Bener, ini nggak rewel kok yang ini nggak rewel kok, enggak. Nggak bawel kok kita, tenang Yang aja. lain yang jauh yang jauh kok yang jauh yang di Enggak, sini. paling cuma minta sambal aja, paling nambah sambal. Jadi kayak mereka juga melayani dengan ya sebaik-baiknya mereka juga, karena mereka look up to us juga gitu. Gimana kita take care of them, they will take care of the restaurant juga. Nah mengenai kesetiaan, nah itu aku juga kan kita restoran Indonesia, bukan restoran fine dining yang mahal. Terus gimana caranya staff-staff aku tuh juga bisa stay lama sama kita. Bukan yang kayak 3 bulan ganti, 3 bulan ganti. Kan banyak ya restoran di sini yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan orangnya udah beda lagi. Karena gaji di ABCDE udah pasti lebih tinggi lah kalau ngikut bule ya, fine dining lebih tinggi lagi di atas award rate kita bilangnya ya. Cuma kita tuh ngasih mereka nggak cuma sekedar masalah duit doang, tapi kita tuh bisa ngajarin mereka untuk
kekeluargaan di restoran. Terus kita juga anggap mereka tuh seperti orang gitu, bukan cuma sekedar oh kamu kan kerja, enggak gitu. Jadi dari situ juga kita ngajarin mereka semua. Jadi ya mereka ngelihat ke kita gitu, apa yang kita lakuin mereka ikut. Gitu sih. Iya, apa namanya? Kalau pas juga seorang itu akan jadi ahli. Iya. Kalau dia udah menang dalam perkara itu, baru dia bisa Betul. disebut ahli Betul. gitu kan. Betul. Dia bisa menguasai semua kan. Gimana Hana bisa how to running the business Iya, kan. iya. Nah itu tantangan terberatnya apa kalau sejauh ini? Tantangan terberatnya adalah gini untuk teman-teman semua ya, mau yang lagi nonton adalah entrepreneur, lagi merintis karir, atau juga yang kayak, aduh gue pengen deh naik tingkat lebih lagi gitu ya, mungkin karirnya atau pekerjaannya. Tantangan terbesar adalah waktu kita tuh stuck di zone yang sama, kita tuh kan bosen banget ya. Kan kayaknya kita udah di situ ngerjain hal yang sama, ya kayak gini lagi, kerjanya ini lagi, 9 to 5 kayak gini lagi, kayak hidup tuh kayak robot gitu ya. Kayak naik gaji juga kagak, ya, naik jabatan juga enggak, bisnis usaha lebih profitable juga enggak, misalkan gitu. Kita paling nggak suka di zona dimana kita tuh di situ, nggak turun tapi juga nggak naik. Tantangan terbesar adalah buat aku ketekunan kita itu selalu menghasilkan buah. Jadi Loyalitas ya. hey semuanya yang lagi kerja, Lihat di sana. nah Hai semua, hai gitu ya. semua. Hey semua yang lagi kerja, biarpun kerjanya cuma ngupasin bawang atau cuma nyuci piring nggak kelihatan bosnya, jangan salah, waktu kita bener-bener tekun dan ngerjain itu dengan baik dan benar, integritas kita tinggi, kita ngerjain ekstra gitu, disuruh apa tapi kita tetap kerjain aja yang lebih more. Orang tuh ngelihat gitu, nggak, jangan kayak kita ngerasa gue gini-gini doang, gue pindah tempat kerja, belum juga apa-apa udah pindah, belum juga apa-apa udah nyerah. Jangan, tekun aja, karena ketekunan kita tuh selalu menghasilkan sesuatu buat kita. Jadi, nah di masa yang kita stuck seperti ini doang, mungkin ini masa yang dimana kita tuh lagi mau diajarin sesuatu hal yang baru kali, gitu ya kan? Jadi buat aku tuh jangan di saat kita dikepercayain hal yang kecil, tapi kok kecil-kecil mulu, nggak pernah gede-gede gitu kan. Sedangkan Tuhan bilang kalau dipercayain kecil dapat yang gede kan gitu. Jangan salah, emang kamu artinya harus ngerjalan itu dengan baik dulu gitu. Setia Seperti dulu talenta, ya. benar. Setia dulu. Kan talenta juga sama ya. Ada yang gerutu lah, Tuhan kan dia dapatnya segini, nah gue cuma segini. Enggak, buktinya yang dapat satu dikerjain aja tuh gitu. Buktinya Dilipat gandakan Ya. gitu. Aku akan bacain satu ayat ini ya. Inilah ayat tema besar kita di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kita lihat ayat ini, teman-teman, kalau kita setia dalam perkara kecil, berarti kita pasti akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Tapi kalau hal yang kecil aja kita tidak setia, udah pasti yang besar kita pasti nggak setia. Benar. Kita dapat sesuatu hari ini dari biasa. Hana. Kita sangat diberkati kehadiran Hana di sini. Thank you. Jangan bosan-bosan Thank you untuk banget. datang. Pasti ada Iya, sering. ada ini lagi nanti ya di Ada episode hal yang kedua baru ya. episode kedua. Iya, betul. Mungkin yang terakhir ya, kita pengen dengar dari Hana motivasi apa yang pengen Hana sampaikan Kasih buat tahu teman-teman buat anak-anak yang muda ya mungkin yang di luar sana. anak-anak muda, anak-anak tua. Anak-anak tua. Ya buat anak-anak kita juga nanti Iya, yang dengar. betul. Yang apa namanya, yang kayak tadi harus loyal dalam pekerjaan. Ya. Itu gimana tuh, maksud orang yang teman-teman kita mungkin di luar sana yang baru merintis usaha atau gimana? Oke. Mungkin dari ini personal view aku ya gitu, karena apa yang aku jalanin gitu kan. Kan kita selalu membandingkan diri kita sama orang di luar. Aduh, Instagram deh, ngelihat orang sukses, orang pada flexing ya gitu. Umur segini udah kekayaannya segini, punya rumah, punya ini. Kita nggak perlu bandingin diri kita sama orang achieve udah di mana gitu. Iya. Kayak misalkan orang bisa banyak bertanya, "Iya, anak-anak ya udah umur 31, baru juga umur 30 udah sukses banget gitu." Lo kan nggak lihat gue struggle dan kerja keras dan keringat dari umur 19 tahunnya itu. I started when I was 19. Everybody startnya kan poinnya beda-beda gitu. Jadi don't always, nothing fits, one fits for all tuh nggak kayak gitu. Nah, buat temen-temen yang kayak misalkan lagi bingung, aduh aku tuh mau kerjanya apa ya?
atau anak-anak muda deh, aku tuh pengennya karirku apa ya, kan kadang banyak bingungnya itu ya. Aku pengen punya usaha, tapi aku tuh maunya usaha apa yang menghasilkan uang dan lain-lain. Buat aku, dari aku tuh gini, kita kerjain aja apa yang kita bisa kerjain. Setiap kita kan punya passion yang Tuhan kasih, talenta yang Tuhan kasih, tekun aja ngerjalanin gitu. Nah misalkan Tuhan bukain jalan A, dicobain aja dulu gitu, diusahain, dijalanin kecil. Toh kalau ternyata kok kayak ini kurang berhasil, terus Tuhan buka jalan yang lain, dicobain aja gitu. Jadi tergantung juga passionnya kita. Misalkan awalnya tadi aku media komunikasi, tiba-tiba aku tuh nggak mau punya restoran, makanya sekolah media komunikasi. Nah sekarang Tuhan tuh setelah menjalani restoran ini, Tuhan memberikan aku tuh passion untuk kok ternyata masak tuh seru ya, ngurusin restoran tuh kok seru. Aku percaya itu datangnya dari Tuhan, bukan dari aku sendiri. Karena kan dari dulu aku bilang aku gak mau. Jadi apapun yang nanti pada akhirnya Tuhan kasih passion buat kita, itu adalah segala sesuatu yang baik Tuhan kasih buat kita. Tugasnya kita adalah menjalankan dengan baik, dengan tekun, Dan setia. berdoa dan setia aja sama Tuhan. Dan gak cuma buat aku gini, gak cuma kita berdoa tapi tidak melakukan sesuatu ya. Kerjakan bagiannya kita juga. Belajarnya dari mana? Dari firman Tuhan aja, nggak usah dari buku-buku yang aneh-aneh. Dulu aku suka banget baca buku. Kan ambisius banget, aku nih pengen sukses gitu ya. Restorannya makin gede. Aku sempat ngambil course ke Amerika. Aku ke Senang sekolah belajar ya emang ya. seneng banget belajar. Aku pengen ke sekolah yang paling bagus di Amerika untuk aku belajar sesuatu di sana. Jadi aku ke University of Berkeley. Jadi aku ke sana. Selama 1 minggu aku belajar, ketemu banyak orang keren-keren deh, mau dari militer dari mana. Tapi at the end of the day, what I learn is from the Bible. Jadi Alkitab itu malah ngasih hikmat lebih banyak dibanding orang-orang sukses yang di luar sana. Aku pikir dengan aku belajar ke Amerika, aku bakal dapat banyak hal. Enggak. Start from where you at, what you have in your room. Itu aja sih. Jadi Luar biasa banget. Iya, jadi sebenarnya wisdom apapun itu ada di Alkitab. Kita nggak perlu belajar jauh-jauh. Perlu sebenarnya, tapi sebenarnya kita kembali back to the Bible ya. Mungkin salah satunya adalah semua hal yang baik, semua trait, semua disiplin, semua attitude, semua etika, itu tuh kita belajarnya waktu kita benar-benar dig in the Bible sih. Itu buat aku. And it's just a wisdom yang dunia itu nggak bisa offer. Of course kita mau belajar lebih baik, apa orang lain kerjain, pasti kita mau belajar juga. Tapi buat aku the biggest thing is it's coming from the Holy Spirit, from the Bible. Ya, jadi mari kita rajin baca Alkitab supaya kita dapat insight yang luar biasa. Kayak lagu sekolah Untuk minggu hidup itu ya, ada lagu sekolah Baca minggunya kan. kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari. Itu lagu dari kita. Nanti ada di minggu depan. Next week ya. Ya, kita ini langsung dapat spill. Iya, kita akan kembali ke tema hymn lagi yang buat anak-anak lagu-lagu dengan sekolah kids, minggu ya. Senang sekali bisa bercerita berbagi bersama dengan Hana. Hari Dan ini kita luar dapat biasa, sangat kita banyak ya. Luar biasa. dapat input yang luar biasa dari Hana. Ini kita sangat-sangat diberkati. Dan saya percaya teman-teman juga yang ada di luar sana juga sangat Sahabat Triple C juga. Dengan kesaksian Hana dan cerita dari Hana yang sungguh membangkitkan iman dan juga membuka perspektif kita dalam kita mau bekerja apapun yang kita lakukan. Bisnis Ya. ya. Amin. Dan karena Hana ini seorang worshiper, jadi kita Kita mau nyanyi mengajak bareng. Hana untuk bisa nyanyi bersama kita. Ya. Home singers ya. Ya. Ya.